Lina hanya menganggap dirinya bodoh. Apapun yang terjadi, dia tidak akan berbicara. Lina mencoba menggunakan tangannya untuk membuat rencana. Dia berharap bisa lolos dan pergi dari sini secepat mungkin. Para wanita ini awalnya memblokir Lina, dan bagaimana mungkin mereka bisa membiarkannya pergi? Oh, bisu, kamu tidak bisa mengerti orang berbicara? Atau kamu hanya berpura-pura ya? Apakah itu benar-benar bodoh atau berpura-pura bisu? Bukankah dia menggunakan topengnya di wajahnya? Bahkan jika dia tidak berbicara, kita harus melepaskan topeng dari wajahnya. Kita harus melihatnya. Siapa sebenarnya dia? Lina mendengarkan sinisme dari semua orang dan suasana hatinya turun ke bawah. Dia tidak bisa berbicara dan dia tidak bisa membiarkan orang-orang ini melepas topeng di wajahnya. Lina melihat sekeliling. Dia dikelilingi oleh wanita-wanita ini dan tidak ada celah yang tersisa untuknya, hanya untuk mencegahnya melarikan diri. Pada saat ini, mereka langsung menekan lengan Lina dan membiarkannya tidak bergerak. Lina berjuang keras, tapi itu sama sekali tidak berguna. Sebaliknya, dia membiarkan kakinya memutar, tetapi dia tidak bisa mengatasinya. Melihat bahwa ketika seseorang telah mengulurkan tangan untuk mengungkap topeng di wajahnya, Lina menutup matanya karena takut dan putus asa. Lintang dan Lulu ada di sini. Selama mereka melihatnya di balik topengnya, mereka pasti akan mengenalinya. Tepat ketika orang-orang ini mulai, Yura tidak mengambil inisiatif, tetapi memilih untuk berdiri di depannya. Tatapan Lintang menatap topengnya, seolah-olah itu adalah detik berikutnya untuk dapat memverifikasi tebakan sebelumnya. Merasa jijik. Tiba-tiba, beberapa pelayan wanita bergegas ke kerumunan tanpa ekspresi. Dalam keseruan para wanita itu, orang-orang ini memaksa Lina dan mereka untuk dipisahkan secara paksa. Kami adalah orang-orang dari Tuan Louis, diperintahkan untuk melindungi wanita itu. Tolong tinggalkan tempat ini. Jangan membuat masalah, atau konsekuensinya akan tanggung sendiri. Wajah para wanita yang dipimpin oleh Yura tiba-tiba terlihat buruk. Dan mereka semua menunjukkan keengganan di mata mereka. Awalnya mereka berencana untuk mengambil keuntungan dari orang ini. Dan kemudian dengan cepat datang untuk mengambil kesempatan untuk mengelilingi. Harus tahu identitasnya dan apa asal-usulnya. Tapi sekarang Tuan Louis di depan mereka. Mereka tidak bisa melakukan apapun. Lina berada di bawah perlindungan Louis dan meninggalkan koridor itu. Hanya saja kakinya yang seharusnya dipelintir, jadi beberapa di antaranya masih agak aneh dan ada rasa sakit di pergelangan kakinya. Pelayan itu ingin membantunya, tetapi Lina dengan sopan menyatakan rasa terima kasihnya, menggelengkan kepalanya. Dia masih bisa menahannya. Tidak nyaman untuk berjalan, bukan berarti tidak bisa berjalan. Tetapi ketika dia tidak jauh darinya, Louis segera mengubah wajahnya ketika dia melihat postur tubuh Lina yang berjalan. Dia berjalan ke arahnya di depannya, lalu memeluknya.
Lina tiba-tiba panik. Tetapi Louis bukan orang lain. Kekuatan dan hegemoni tidak memungkinkannya untuk memiliki peluang penolakan. Louis memeluknya kembali ke sofa, memeluknya di pangkuannya, dan dengan hati-hati memeriksa seluruh tubuh Lina, kecuali pergelangan kaki yang disentuhnya. Lina terluka, dan Lina tidak terluka di tempat lain. Tetapi jelas bahwa dia ketakutan. Di tempat Lina tidak bisa melihat, mata Louis penuh dengan tatapan. Dia tidak akan membiarkan mereka pergi kepada orang yang telah menyentuhnya. Apakah orang-orang itu menggertakmu? Lina menggelengkan kepalanya dan sekarang dia hanya ingin pergi. Bisakah kamu pergi sekarang? Aku ingin pulang. Lina berkata dengan kesabaran dan keberanian. Mata Louis jatuh di pergelangan kakinya dan matanya lebih dalam. Ya, ayo. Kita kembali sekarang. Dia harus segera menangani luka di pergelangan kaki Lina. Adapun orang-orang itu, dia akan membuat perhitungan dengan mereka. Pada saat ini, Lintang memandang Louis jauh dari kerumunan dan matanya lebih menatap wanita yang bertopeng di pelukan Louis. Sangat disayangkan. Dia harus melihat bahwa wanita itu dengan cepat melepas topengnya. Tetapi dia terganggu pada saat yang genting. Pada akhirnya dia masih tidak bisa melihat di balik topeng siapa wanita itu sebenarnya. Tetapi semakin dia melihat sosok wanita itu, semakin kuat keakraban di hatinya dan semakin masam. Dia harus meminta bukti. Apakah wanita itu adalah Lina? Lintang menelpon Lina, tetapi teleponnya tidak tersambung, yang membuat nada suara Lintang hampir meledak. Pelacur sialan. Tapi ini membuat hatinya lebih dalam. Alasan Lina mengapa tidak menjawab telepon ada kemungkinan, yaitu teman wanita Tuan Louis itu benar-benar dia. Jadi dia tidak menghubungkan teleponnya sendiri. Baru saja Lintang hanya bisa menonton pria jangkung dan tampan itu menahannya. Dia merasa hatinya menggigit seperti semut, tapi dia tidak rela. Bagus sekali. Dia harus membiarkan Lina muncul di depannya besok. Siapa sebenarnya dia? Di dalam mobil, Thomas yang telah menerima berita itu cepat-cepat mengambil salep dan minyak sunflower yang paling efektif. Louis tidak diberitahu oleh Lina. Dia meletakkan kakinya di pangkuannya dan secara pribadi membantunya melepas sepatu platnya. Benar-benar mengungkapkan pergelangan kaki yang baru saja kesleo. Selanjutnya, pria itu mengolesi minyak sunflower dengan telapak tangannya, lalu meremas pergelangan kakinya dengan lembut. Setelah Lina berteriak dengan suara kesakitan, dia memaksakan bibirnya dan memaksakan dirinya untuk tidak berteriak lagi. Ketika kekuatan pria itu meremas tulang pergelangan kakinya, dia hanya merasa ada kesemutan di tulangnya yang terlalu menyakitkan. Hanya dalam rasa sakit, Lina sedikit malu. Dia tidak pernah memikirkannya. Akan ada pria seperti itu untuk membantunya di saat dia lumpuh. Bukankah dia pangeran keluarga Lu yang tinggi? Bukankah dia orang yang selalu dilayani oleh orang lain? Biasanya
Dia itu selalu sombong dan tidak masuk akal. Seperti binatang buas. Itu hanya akan menjadi penjarahan tubuhnya. Tapi sekarang, dia tampaknya menjadi pria biasa yang hanya meremas tulang pergelangan kakinya dengan hati-hati. Selain itu, tidak tahu apakah lampu di mobil ada di wajahnya. Sejenak, Lina menatap bibir pria itu dan wajahnya lembut. Lina dengan cepat menggelengkan kepalanya. Tidak, ini pasti ilusi. Jika kamu terluka, kamu tidak harus menahannya. Sekarang kamu bisa berteriak. Hanya ketika aku di depan kamu, kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Ucap Louis. Thomas masih berada di luar mobil dan dia tidak bisa masuk ke mobil tanpa arahan Louis. Lina tertegun sebentar, hanya berkata dengan lembut, Tidak sakit. Tidak boleh keras kepala, ini perintah. Aku akan membiarkanmu terluka dan berteriak. Kamu akan menggigit bibirmu lagi. Kamu akan mencobanya. Aku akan menciummu sampai kamu berteriak. Lina tidak menyangka pria ini bahkan bisa mengendalikan rasa sakitnya. Pada saat ini, kulitnya di pergelangan kaki semakin panas dan semakin panas. Dan itu menjadi semakin menyakitkan. Lagi pula, dia masih tidak menahan rasa sakit.